Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Iya, begini Bang Suma. Saya kembali di mengenai Yesus ini yang disalib. Karena memang kalau saya cuma mau tanya, apakah Bang Suma percaya bahwa Yesus itu disalib atau tidak? Dijawab dulu. Pertanyaan yang sangat baik. Yang disalib itu adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Dalilnya di mana? Galatia 3 nomor 13, rangkaiannya, runutannya, benang merahnya ada di Ulangan 21 nomor 22 23. Yang disalib harus memenuhi syarat, dua syaratnya. Yang pertama, pelaku maksiat, pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Yang kedua, orang ini wajib hukumnya jatuh pada predikat dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Dua syarat ini harus terpenuhi, baru disalibkan. Kalau tidak terpenuhi, maka ketika orang itu disalib, maka itu adalah salah sasaran. Yang kedua, menurut hukum Roma, yang disalib ini adalah penjahat nasionalis. Yesus bukan penjahat nasionalis, dan Yesus bukan orang yang dikutuk Elohim. Berarti yang disalib itu adalah bukan Yesus, melainkan orang yang diserupakan. Satu hal menutup jawaban saya. Anda baca Markus 16 nomor 12. Pengarang Markus, penulis wartawan Markus, kitab Markus, mengatakan Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya, dari mana pewarta Markus tahu kalau yang muncul itu adalah Yesus asli, padahal dia sudah dalam bentuk rupa yang lain? Apakah ada Yesus pernah mengatakan, "Hei, Markus, saya Yesus loh, tapi sekarang saya sudah pakai skinkernya Bang Suma, maka rupaku sudah berubah"? Ada enggak? Itu tidak pernah terjadi. Demikian juga yang tertulis di kitabnya Lukas, di buku kedua, Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang bernama Yesus Kristus. Ada yang mengatakan sudah mati, tetapi Paulus berkata dia masih hidup. Berselisih paham. Jadi menurut kesimpulan Bang Suma, penyaliban itu terjadi. Tetapi yang disalib bukanlah Yesus, melainkan orang yang menggantikan Yesus, yaitu pelaku yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi. Demikian. Iya, baik. Saya menjawab ya Bang Suma. Silakan. Iya. Jadi standar yang telah disampaikan oleh Bang Suma itu benar, bahwa orang yang disalib harus memenuhi standar-standar yang telah Bang Suma sampaikan. Tapi yang perlu kita ketahui bersama bahwa ketika desakan untuk Yesus disalib, Pilatus ini kan kalau kita lihat sebenarnya dia ada di posisi yang netral. Dan dia sangat sadar betul bahwa Yesus itu tidak pantas untuk disalib karena dia diketahui tidak bersalah. Sudah disidang berulang-ulang kali, tetapi menurut Pilatus bahwa Yesus tidak bersalah. Tetapi yang menyalahkan Yesus dan dipaksa untuk bersalah adalah mereka para Sanhedrin sebenarnya kalau kita ikuti bersama. Jadi sekalipun Pilatus membela Yesus yang tidak bersalah itu menurut hasil penyelidikan dari Pilatus, tetapi ini desakan dari para Sanhedrin, entah karena pertimbangan apa dan pada akhirnya Pilatus memutuskan untuk menghukum mati Tuhan Yesus, tetapi dia tidak bertanggung jawab atas penyaliban itu. Yang saya tahu begitu. Jadi kematian Yesus Kristus adalah penyaliban Tuhan Yesus adalah seutuhnya Yesus itu sendiri, bukan yang diserupakan atau yang lain. Mungkin begitu yang saya pahami Bang Suma. Oke, baik. Saya paham itu, Bung. Terkait dengan tragedi ini,
Anda boleh baca kesimpulan tanggapan daripada Pilatus di Matius 27 nomor 18. Oke, siap. Ya, Gubernur Pilatus paham betul bahwa mereka menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena dengki. Catat kata dengki ini. Jadi tidak ada kemudian alasan yang dibenarkan berdasarkan keinginan Tuhan. Ingat di Matius 16 ketika kemudian Petrus dikatakan apa? Enyahlah iblis, engkau adalah batu sandungan bagiku. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan. Orang boleh seluruh dunia berkongkong-kongkoh, boleh berkongkong-kongkoh, berupaya menangkap Yesus karena dengki, karena iri, karena cemburu, karena hasad, ya, karena pongahnya, penyakit hati, iri hati, dengki dan seterusnya. Boleh bersepakat, boleh mendatangkan kemudian tentara terhebat di dunia untuk menangkap Yesus. Boleh mereka membawa tombak yang dipersiapkan untuk menombak Yesus. Boleh mereka mempersiapkan ludah yang tidak pernah sikat gigi selama 10 tahun baru meludah Yesus. Boleh juga kemudian mempersiapkan telapak tangan sebesar telapak tangannya bom-bom untuk nampar mukanya Yesus. Boleh. Tetapi apakah pencipta langit dan bumi akan tinggal diam? Itu permasalahannya. Iya. Apakah pencipta langit dan bumi akan tinggal diam melihat orang yang dikasihinya, melihat utusannya yang soleh mau teraniaya, mau dizolimi? Sedangkan di dalam kitab Anda sendiri, Yesus berkata, harus tergenapi, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur, di dalam kitab Amsal, di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Tanakh, bukan di dalam kitabnya orang Kristen, Markus, Matius, Yohanes, Filipus, Roma dan seterusnya. Bukan di kitab itu. Tetapi yang harus tergenapi adalah kitab-kitabnya orang Yahudi, bagaimana Tuhan kemudian menceritakan bagaimana dia berkarya menyelamatkan orang-orang yang dikasihinya. Ini yang terjadi ketika Yesus digiring, ingin ditangkap. Tuhan menyelamatkan dia. Maka diangkatlah Yesus ini, suci dia, dan yang menggantikannya adalah orang yang dikutuk oleh Elohim. Anda baca kemudian, Anda baca dalam Amsal 21 nomor 18, aku Tuhan akan menggantikan orang yang jujur dengan menggantikannya pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur, dan orang fasik pemakan suap sebagai ganti orang yang benar. Maka ketika kemudian orang Yahudi, orang Roma berkongkong-kongkoh ingin membunuh Yesus hanya karena dengki, maka Elohim tidak membiarkan itu. Elohim tidak membiarkan. Yesus ini adalah orang yang soleh. Apa kata Yesus di dalam Matius Yohanes 14 nomor 31? Apa kata beliau? Dunia ini harus tahu. Artinya apa? Orang Indonesia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Bapa, sebab aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Anda baca di dalam Yohanes 5 nomor 29. Apa kata Yesus? Bapa yang mengutus aku tidak membiarkan aku seorang diri. Dia senantiasa menyertai aku, sebab aku selalu berkenan melakukan apa yang diperintahkan kepadaku. Jadi bagaimana mungkin Yesus, orang yang dikasihi, orang yang intim, orang yang diciptakan oleh Bapa dari tangannya sendiri tanpa melalui seorang laki-laki, rela kemudian dijadikan sebagai tumbal oleh keangkara murkaan Yahudi pada masa itu dengan eksekutor orang Roma penjajah? Gak mungkin. Itu lawak-lawak. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 37, coba Anda baca. Orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu dikata Yesus sebagai apa? Anak-anak setan. Mereka yang berupaya membunuh Yesus adalah anak-anak setan. Kata siapa? Kata Yesus. Mengapa engkau ingin membunuh aku? Sebab kamu tidak memperoleh firman-Ku di dalam dirimu. Aku orang yang datang kemudian mengajarkan, menyampaikan firman Tuhan. Hal ini tidak dilakukan oleh Abraham. Tapi mengapa engkau berusaha untuk membunuh aku? Nomor 4-4-nya, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapakmu. Sederhana, terakhir. Apa tujuan iblis merasuki Yudas? Tujuannya apa? Ya untuk menyalibkan Yesus.
Itu tujuan iblis merasuki Yudas. Apa tujuannya imam-imam kepala mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu dan tipu muslihat? Ya untuk membunuh Yesus. Arti penyaliban yang terjadi pada masa itu adalah kedengkian yang diasaskan oleh propaganda iblis. Bukan menyelamatkan manusia dari dosa, bukan. Tetapi justru mengurung manusia ke dalam dosa. Sekali lagi, penyaliban yang terjadi, entah itu terhadap Yesus yang asli, entah itu terhadap penggantinya sang pengkhianat. Penyaliban itu untuk mengunci manusia-manusia di dalam dosa. Kalau Anda ingin keluar dari kunci tersebut, silakan, mumpung masih ada kesempatan. Karena Petrus berkata, coba Anda baca, buka Bible sekarang, Kisah Para Rasul 2, Petrus berkhotbah di data nomor 29, nomor 30, 31, 32, 33, 34, 35 sampai nomor 40. Petrus berkhotbah dengan sangat jelas di sana. Apa kata Petrus? Bukankah Daud itu adalah kakek kita dan kuburannya masih ada di tengah-tengah kita? Beliau kakek kita ini telah bernubuat tentang bangkitnya seorang Mesias yang tidak mengalami kematian, yang jasadnya tidak ditinggalkan dalam kubur, tetapi di data nomor 33 yang dikatakan, dia akan diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit. Jadi kata Petrus, Yesus yang kau salibkan itu, maksudnya Kristus yang kau salibkan itu, maksudnya yang palsu yang telah kau salibkan itu, telah dijadikan menjadi Kristus untuk kalian, telah dijadikan menjadi Tuhan untuk kalian. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran sebagaimana pembuka tadi yang saya katakan kepada saudara-saudara yang ada di sini. Al-Quran mengatakan, karena mereka ingkar terhadap Rasul-Rasulku, maka apa kata Allah? Inna ja'alna syayatin awliya'a lilladzina la yu'minun. Aku menjadikan iblis sebagai pemimpin, sebagai Tuan, sebagai Sayyid, sebagai Rab, sebagai Tuhan bagi orang-orang yang tidak beriman. Maka ketika orang-orang yang menyalibkan Yesus ini tersadarkan, mereka bertanya kepada Petrus, Petrus, apa yang harus kami lakukan? Apa kata Petrus kepada mereka? Nomor 40-nya. Bertobatlah dan tinggalkanlah angkatan jahat ini. Angkatan jahat? Ketika Yesus ditanya di dalam Matius 12, Guru, apa? Tolong berikan kami tanda. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada di perut bumi, 3 hari 3 malam. Artinya, kebangkitan hari ketiga itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Menurut Yesus, menurut Petrus, kebangkitan hari ketiga juga itu adalah untuk angkatan jahat. Menurut Yahudi, apakah kebangkitan hari ketiga itu kebangkitan Tuhan dari dalam kubur? Tidak. Itu untuk akan dijadikan sebuah lelucon oleh orang-orang Yahudi. Menurut Islam, apakah kebangkitan hari ketiga itu adalah simbol keselamatan? Tidak. Menurut Kristen, apakah kebangkitan hari ketiga itu adalah keselamatan? Ya. Berarti angkatan jahatnya diwariskan kepada Kristen. Silakan Anda renungkan. Saya hanya meluruskan apa yang ada di dalam Bible. Silakan. Iya. Jadi intinya begini, kalau dalam iman Kristen, kenapa Yesus harus disalib dan seakan Yod-Heh-Vav-He atau Elohim itu seakan meninggalkan dia? Kita sudah bisa sama-sama menyaksikan dalam cerita Alkitab bahwa ketika Yesus di Getsemani, dia sesungguhnya sudah meminta supaya penderitaan yang akan dialaminya berlalu, tapi Tuhan tidak menjawab, dan seakan Yesus ditinggalkan sebagai seorang anak manusia yang seutuhnya. Dari situ saya berkesimpulan bahwa ketika Yesus di atas kayu salib, dia tentunya menggantikan, sekalipun dia tidak berdosa atau tidak bersalah, tetapi dia tetap harus tergantung di kayu salib demi untuk umat manusia. Seharusnya yang tergantung itu adalah manusia pendosa, tetapi dia memilih untuk digantung sekalipun dia tidak berdosa.
Yang itu yang saya pahami, Bang Suma. Jadi Yesus yang tergantung di kayu salib adalah Yesus yang dilahirkan oleh Maria dalam rupa manusia dan tergantung pun dalam rupa manusia, sekalipun dia adalah firman yang hidup. Mungkin batas itu yang mau saya sampaikan terkait dengan Yesus yang tersalib dan mati kemudian bangkit dari antara orang mati. Oke, baik. Saya dari sesi pertama kita pertemuan ini, saya ingin tahu dari saudara sebagai pewarta, apa yang Anda pahami pada saat Yesusnya kemudian berkata di dalam kitab saudara sendiri di Yohanes 12 nomor 31. Apa yang Anda pahami di sana? Ketika Yesus berkata bahwasanya sekarang saatnya penghakiman atas dunia ini dan juga penguasa dunia ini akan diusir, yaitu iblis, dan akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Kalau saya pahami saudara, keluar dari kubur, karena ini nubuatan. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini, sekarang juga penguasa dunia akan dilemparkan keluar. Penguasa dunia ini jelas adalah iblis. Iblis ini dilemparkan dari mana? Bukankah kasus pelemparan iblis sudah terjadi zaman Adam? Ketika iblis dilemparkan dari Gan Eden, iblis dilemparkan keluar. Nah sekarang terjadi lagi pelemparan. Pelemparan kemana? Iblis ini dilemparkan dari mana? Kalau saya memahami, iblisnya dilemparkan keluar dari kubur. Karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70. Nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis. Iblis yang dimaksud di sini adalah Yudas. Kalau yang disalib ini ternyata orang yang dikutuk oleh Elohim dan syaratnya yang tadi kita sepakat 2, maka yang memenuhi syarat itu adalah Yudas. Berarti tanggalkan dulu Yesus karena tidak memenuhi syarat. Kita pakai Yudas. Apakah Yudas ini memenuhi syarat untuk disalib? Memenuhi syarat. Yang pertama dia pengkhianat. Yang kedua dia memenuhi syarat. Di dalam Ulangan 27 nomor 25, terkutuklah orang yang makan suap untuk Bang, saya jawab dulu yang tadi yang dibuang keluar ya. Oke, siap. Iya, silakan. Oh, silakan. Iya. Yang dimaksudkan dibuang keluar karena pada saat manusia berdosa di Taman Eden, ini dari pemahaman saya, dari sisi pemahaman kekristenan saya ya, bahwa ketika manusia berdosa, mereka itu sepenuhnya dalam manusia itu dalam kuasa dosa. Dalam kuasa dosa berarti mereka ada di dalam genggaman setan atau iblis, tapi disertai oleh Tuhan juga. Yang dimaksudkan oleh dibuang itu berarti iblis itu dibuang dari kekuasaannya kepada manusia pada saat itu. Jadi sinyalnya mungkin jelek itu Pak Warta. Mana sih sinyalnya? Di gunung, dia lagi di gunung. Oh, iya, dia gerejanya di pedalaman dia. Ban David ini so tahu di gunung pula. Oh, kan kepental sinyalnya dia. Iya, jadi teman-teman, tadi kita mendengarkan bagaimana beliau mentafsirkan. Padahal kalau beliau itu belajar, betul-betul belajar. Kita lihat di dalam Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Iblis itu dilemparkan masuk ke dalam kubur. Itu jelas itu. Makanya Yesus mengambil data itu dan mengatakan angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberi tanda kepada mereka selain tanda anak manusia akan keluar dari kubur pada hari ketiga. Nah itulah yang dimaksud.
Makanya makhluk yang keluar dari kubur ini nantinya di padang di Pulau Patmos akan mengaku tuh sebagai bintang timur. Siapa bintang timur ini? Baca Yesaya 14. Bintang timur adalah sibilisisis yang dilemparkan ke dalam kubur perut bumi. Kemudian Yesus mengatakan, dunia memang saatnya dunia akan dihakimi, berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Penguasa yang dimaksud di sini adalah iblis. Keluar dari mana? Ya keluar dari kubur. Karena memang itu adalah simbol untuk angkatan jahat. Jelas itu teman-teman. Sedangkan apa yang diuraikan oleh saudara kita tadi, sang pendeta kalau nggak salah ya, itu dibantah oleh Yesus di dalam Yohanes 14:30. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang. Nah, penguasa dunia ini siapa? Iblis. Dan dia, penguasa dunia ini, tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Nah, coba lihat Matius 28. Apa yang dikatakan di situ? Kepadaku telah diberi kuasa. Kuasa di mana? Kuasa di bumi.